dibacakan ya. Demikian ya, untuk diperhatikan saudara terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Silakan dibacakan. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan, surat dakwaan nomor register perkara PDS 06-MF.1.10-FT.1-02-2025. Identitas terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Dakwaan primer bahwa terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79/P tahun 2015 tentang pergantian beberapa Menteri Kabinet Kerja periode 2014 sampai dengan 2019 tertanggal 12 Agustus 2015. Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jalan MI Ridwan Rais nomor 5 Gambir Kota Jakarta Pusat, kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero di Jalan Abdul Muiz nomor 8 Petojo Selatan Gambir Kota Jakarta Pusat. Gedung Equity Tower di Sudirman Central Business District, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53, nomor lot 9, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Hotel The Ritz-Carlton di Sudirman Central Business District, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Charles Sitarus selaku Direktur Pengembang Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero sejak tahun 2015, Tony Wijaya NG selaku Direktur Utama PT Angel Product sejak tahun 2003, Den Suryanto Eka Prastyo selaku Direktur PT Makassar Ten sejak tahun 2006, Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentral Usaha Tama Jaya sejak tahun 2013, Indra Suryaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industri sejak tahun 2012, Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama sejak tahun 2015, Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Fumindo sejak tahun 2015, Hendro Giarto Aktio selaku Direktur PT Duta Sugar Industri sejak tahun 2019, Hens Walita Hutamas selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur sejak tahun 2010, Ali Sanjaja Budi Darmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas sejak tahun 2011. Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah secara melawan hukum, yaitu terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016 kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product, Den Suryanto Eka Prastyo melalui PT Makassar Ten, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tama Jaya, Indra Suryaningrat selaku melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Aktiwo melalui PT Duta Sugar Industri, Hanus Walita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaja Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ram Krishna Parsat Venskah Murti melalui PT Dharmapala Usaha Sukses. 2. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa didasari rekomendasi dari Kementerian Perindustrian memberikan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan periode 2016 kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product, Den Suryanto Eka Prastyo melalui PT Makassar Ten, Hansen Setiawan melalui Sentra Usaha Tama Jaya, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atiu melalui PT Duta Sugar Internasional, Hanus Walita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaya Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ram Krishna Parsat
Veksta Murphy melalui PT Dharma Pala Usaha Sukses. 3. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah atau persetujuan impor gula kristal mentah periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2026 kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product, Denny Suryanto Eka Prastio melalui PT Makassar Tin, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tamajaya, Indra Surya Ningrat melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendra Ningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atiu melalui PT Duta Sugar Internasional, Hens Valita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur untuk mengimpor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih, padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi. 4. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong pada tahun 2015 memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product untuk diolah menjadi gula kristal putih yang dilakukan pada saat produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi dan pemasukan atau realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling. 5. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika atau Inkorkar, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inkopol, Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia atau Puskopol, Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai atau SKKP TNI Polri. 6. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Sebentar, mohon maaf ya. Mohon maaf, terdakwa juga posisi duduk yang baik saja. Kaki. Tidak perlu disilangkan kakinya. Ya, mohon maaf Bapak. Oke, baik. Silakan bisa dilanjutkan. Kami lanjutkan yang mulia. 6. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong memberi penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero untuk melakukan pengadaan gula kristal putih dengan cara bekerjasama dengan produsen gula rafinasi karena sebelumnya Charles Sitorus bersama-sama dengan Tony Wijaya NG selaku Direktur Utama Angel Product, Denny Suryanto Eka Prastio selaku Direktur PT Makassar Ten, Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tamajaya, Indra Surya Ningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendra Ningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atio selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional, Hans Walita Utama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaja Bodedarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas telah menyepakati pengaturan harga jual gula dari produsen kepada PT PPI dan pengaturan harga jual dari PT PPI kepada distributor di atas harga patokan petani atau HPP. 7. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan atau pasar murah. Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan 1. Pasal 36 ayat 1, Pasal 36 ayat 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2. Pasal 15 ayat 1, Pasal 15 ayat 2, Pasal 15 ayat 3, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 3. Pasal 26 ayat 1, Pasal 26 ayat 3, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 5. Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 3, Pasal 5 ayat 7, dan Pasal 5 ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. 6. Pasal 2 ayat 3, Pasal 3 ayat 2 huruf F, Pasal 7 ayat 2, ayat 6, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat 1 Kep Memperindap Nomor 571-MP-Kep-9-2004 tentang ketentuan impor gula. 7. Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat 1, dan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117-M-DAG-Per-12-2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang ketentuan impor gula. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Tony Wijaya NG melalui PT Angel Product sebesar 144.113.226.280
Rp7,5 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Angel Product dengan Inkopkar, Inkopol, dan PT PPI. 2. Memperkaya Den Suryanto Eka Prastio melalui PT Makassar Ten sebesar Rp31.190.951,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Makassar Ten dengan Inkopol dan PT PPI. 3. Memperkaya Hen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tama Jaya sebesar Rp470.441.420,95 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Sentra Usaha Tama Jaya dengan Inkopol dan PT PPI. 4. Memperkaya Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri sebesar Rp64.135.580,81 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Medan Sugar Industri dengan Inkopol dan PT PPI. 5. Memperkaya Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar Rp26.161.773,93 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan Inkopol dan PT PPI. 6. Memperkaya Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar Rp402.881.069,89 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Andalan Furnindo dengan Inkopol dan PT PPI. 7. Memperkaya Hendro Giarto Atiwo melalui PT Duta Sugar Internasional sebesar Rp4.226.293.608,16 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Duta Sugar Internasional dengan PT PPI. 8. Memperkaya Hens Walita Hutama melalui PT Berkat Manis Makmur sebesar Rp74.453.958.290,80 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan Inkopol, PT PPI, dan SKKP TNI Polri atau Puskopol. 9. Memperkaya Alisan Jaja Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar Rp4.268.238.631,27 yang diperoleh dari kerjasama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI. 10. Memperkaya Ramkrishna Parsat Venkesta Murti melalui PT Dharma Pala Usaha Sukses sebesar Rp5.956.356.356,22 yang diperoleh dari kerjasama impor gula Dharma Pala Usaha Sukses dengan Inkopol. Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp517.440.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp548.105.409.447 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 nomor P.01-D5-S/51-D5-01-2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP RI. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Dilanjutkan teman kami yang mulia. Mohon izin yang mulia.